Shalom. Shalom. Ya. Selamat siang semuanya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Bisa minta tolong PPT-nya ditampilkan. Ada satu firman yang akan kita mau belajar. Judul hari ini adalah Yes on earth is yes in heaven. No on earth is no in heaven. Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Siapa makhluk ciptaan Tuhan? Siapa? Gak ada. Siapa yang kau tahu sungguh-sungguh bahwa hidupmu diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita semua. Siapa yang tahu bahwa kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, diberikan kuasa untuk berkuasa untuk seluruh bumi ini? Yakin ya? Kita semua adalah ciptaan yang diberikan kuasa, dan kita adalah rekan sekerja dari Tuhan. Amin. Tuhan berkata, yes on earth is yes in heaven. Jika engkau berkata sesuatu, engkau melakukan sesuatu di bumi ini di dalam namaku, Tuhan berkata, maka aku yang di surga akan setuju dan melakukannya dalam hidupmu. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Ayat yang slide selanjutnya. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-18 berkata, Aku Tuhan berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu, ini adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Sampai sekarang, sampai selamanya, Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan sudah menjanjikan buat setiap kita bahwa apa yang kita ikat di bumi ini, surga setuju dan Tuhan akan melakukan buat kita. Amin. Kita ini adalah rekan sekerja, kita ini adalah partner di dalam kerajaan surga bersama dengan Dia. Jadi ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Karena Tuhan berkata, waktu engkau sakit, kau berkata, aku ikat setiap sakit penyakit dalam tubuhku, dalam hidupku, engkau roh sakit penyakit keluar dari hidupku. Maka saat kita melakukan dengan percaya, kita tahu kita orang-orang yang punya kuasa, maka waktu kita mengikat itu, yang di surga, Tuhan akan melakukan yang sama dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkata, aku setuju. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita itu dikatakan kita partner dalam kerajaan surga, ya. Jangan terjebak dengan ya udah Tuhan yang sudah berperang ganti kita, terus kita enak-enakan. Enggak, Bapak Ibu. Kita berperang bersama dengan Dia. Dan Dia Tuhan yang akan memberikan kemenangan saat kita berperang dan kita maju di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masalahnya, partner seperti apa kita ini? Kita ini partnernya yang ada di bumi, Bapak Ibu. Bayangkan waktu kita punya partner dalam bisnis. Misalnya 2 orang bekerja sama untuk membesarkan satu perusahaan yang sama. Yang satunya itu sungguh-sungguh punya exciting yang luar biasa bahwa dia akan punya keuntungan yang besar untuk perusahaan itu, mengeluarkan modal yang begitu besar. Dan yang partner yang selanjutnya itu yang mengerjakan.
Tapi waktu partner yang satunya yang mengerjakan, itu misalnya yang partner satunya yang punya modal itu berkata gini, kamu lakukan ini, saya yakin nanti akan menghasilkan keuntungan sekian. Partner yang melakukan itu berkata gini, gak mungkin, gak bisa, gak percaya. Apakah bisa jalan Bapak Ibu? Gak bisa. Begitu juga Tuhan itu sudah memberikan banyak janjinya dalam hidup kita. Waktu Tuhan berkata, engkau akan sembuh, Tuhan akan pulihkan hidupmu, Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Tetapi kita berkata, gimana Tuhan? Gak mungkin. Perusahaan pasti berubah, anakmu pasti berubah. Dan kita berkata, masa sih? Gimana Tuhan? Kok kayaknya kenyataannya enggak? Maka kita didapati bukan partner yang sepadan. Bagaimana perusahaan itu bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan dengan sangat besar dan berlipat-lipat saat yang mengerjakan partner yang satunya selalu berkata tidak mungkin dan tidak percaya, Bapak Ibu. Gak bisa. Betul? Tetapi ketika waktu bersama-sama mengerjakan sebuah perusahaan dan dua orang ini sepakat, kamu lakukan ini, nanti perhitungannya sekian. Oke, siap, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, maka akan membuahkan hasil yang begitu besar. Amin. Slide selanjutnya. Di Roma 4 ayat yang ke-11, ini tentang Abraham. Ia disunat kemudian, dan sunatnya itu hanya sebagai tanda bahwa Allah sudah menerimanya sebagai orang yang menyenangkan hati Allah karena percaya kepada Allah. Ia diterima oleh Allah pada waktu ia masih belum mengikuti peraturan sunat. Dan Abraham menjadi bapa secara rohani bagi semua orang yang percaya kepada Allah, dan yang karenanya sudah diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya, walaupun mereka tidak mengikuti peraturan sunat. Hari itu semua orang dikatakan dibenarkan sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mereka semua harus disunat. Lambangnya harus disunat. Tetapi hari itu yang namanya Abraham, Tuhan sudah memberikan meterainya. Dia sudah diterima dikatakan oleh Allah, walaupun dia belum mengikuti peraturan sunat waktu itu. Sudah dikatakan dia diterima sebagai bapa orang percaya. Kenapa? Karena iman percayanya kepada Tuhan. Meskipun dia belum disunat hari itu menurut peraturan-peraturan, tetapi karena iman percayanya hari itu dibenarkan. Saya hari ini mau membahas banyak tentang tindakan profetik, Bapak Ibu. Kita mau sungguh-sungguh belajar, bukan cuma sekedar melakukan. Oke, baik, kalau Bapak Ibu taat melakukan tanpa masih belum mengerti, seperti Abraham ini. Dia belum disunat, tetapi karena percaya, maka iman percayanya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita melakukan tindakan profetik atau apapun, tapi kadang kita belum benar-benar mengerti ayatnya di mana dan seperti apa. Tetapi kita taat melakukan dan kita melakukan dengan percaya, maka Tuhan memperhitungkan apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai kebenaran. Tetapi kita harus bertumbuh, amin. Kita harus terus berbuah. Nanti kita akan mengajar. Saya percaya bukan cuma beberapa orang aja yang akan mengajar di tempat ini, tetapi kita semua akan mengajar. Akan ada waktunya setiap dari Bapak Ibu akan mulai
berangkat ke manapun, sampai menginjil ke kolong-kolong jembatan atau kemanapun. Dan Bapak Ibu harus mengajarkan dan menginjil tentang kebenaran. Karena ada masanya ketika lawatan itu datang, maka setiap dari kita yang sudah berkata diberikan kuasa, maka kitalah orang-orang yang harus bergerak, Bapak Ibu. Kita yang harus bertindak, kita yang harus berjalan, kita yang harus memberitakan kabar keselamatan. Baik tidak baik waktunya, kita harus pergi. Selanjutnya, jadi sebuah tindakan profetik itu adalah tindakan iman, Bapak Ibu. Yang pertama, ia memang modalnya kita percaya. Seperti Abraham tadi, dia belum disunat tetapi dia percaya, maka Tuhan berkata engkau menjadi bapa orang percaya. Kenapa? Karena engkau percaya maka engkau dibenarkan. Padahal hari itu Abraham belum disunat. Karena iman dia dibenarkan. Tapi akan disertai, nanti kita akan belajar tentang tindakan profetik. Nah, tindakan profetik itu apa? Tindakan iman, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan iman. Ya, di Yakobus, selanjutnya Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengetahui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kita punya iman, tetapi di luar action yang kita lakukan adalah sebuah tindakan profetik yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi di dalam kita punya iman percaya. Waktu kita melakukan, maka surga sepakat. Waktu saya berkata, aku ikat setiap sakit penyakit, maka surga sepakat mengikat sakit penyakit dan melepaskan kesembuhan. Itu yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tindakan profetik ya. Dikatakan di situ, tindakan profetik itu berasal dari kata prophet. Prophet itu nabi. Ya, orang yang mendapatkan wahyu atau revelation dari Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan hati Tuhan. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, di perjanjian lama apalagi ya, Tuhan pakai nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Itu prophet. Ya. Tapi banyak disertai dengan apa Bapak Ibu, tindakan-tindakan profetik. Ya. Dan menurut saya tindakan profetik, dan saya percaya Bapak Ibu pasti setuju dengan saya, adalah cara bayar yang paling murah, Bapak Ibu. Amin. Tindakan profetik itu cara bayar yang paling murah untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, Bapak Ibu. Dia cara bayar yang paling murah. Makanya jangan malas, Bapak Ibu, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tindakan profetik itu murah banget. Waktu kita melakukan sebuah tindakan profetik, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tuhan berkata kepada Joshua, kau mau meruntuhkan tembok Yeriko itu, kelilingi. Jangan ngomong, kelilingi setiap hari. Tapi di hari yang terakhir, saat aku mulai ngomong sorak-sorai dengan kencang, lakukan. Bagian Joshua apa? Percaya dan melakukan. Maka Tuhan yang di surga mengerjakan dan sepakat dengan apa yang Joshua lakukan. Amin. Kalau hari itu Joshua gak pernah melakukan mengelilingi tembok Yeriko, apakah Tuhan mau meruntuhkan? Kalau Bapak Ibu punya partner Bapak Ibu males gak mau kerja, Bapak Ibu mau bagi keuntungan atau enggak? Sama. Tuhan itu pengusaha anggur.
pengusaha. Bagaimanapun pengusaha itu bicara tentang untung dan rugi. Kalau merugikan, potong carangnya. Tapi Tuhan akan mulai bekerja dengan orang-orang yang sepakat. Yang waktu Tuhan berkata, orang ini langsung melakukan. Tanpa berbantah-bantah, tapi langsung percaya melakukan. Misalnya apa Bapak Ibu? Dolingin rumah, ya, urapin rumah. Hari itu kita itu di Kemang waktu tahun berapa ya yang lagi banjir yang sampai katanya mobilnya Jos, mobilnya Ibu semua baptis selam ya, tahun 2000 ya. 2020 ya, 2020 sampai 20-nya ketinggalan ya, 2000 lama banget. 2020 hari itu kan ada banjir kiriman ya, hujannya itu udah selesai. Hari itu kira-kira jam 1 siang Pak Fendi itu keluar rumah klaster rumah kita. Waktu Pak Fendi keluar klaster rumah, kita mulai, Tuhan tuh berkata gini di saya, urapi dengan anggur, bikin efes damim sekitar rumah. Jadi ini rumah saya efes damimnya begini, seret. Ya, ini rumah saya di sini menghadap sini. Saya efes damim seret. Pak Fendi lagi pergi keluar, ngelihat mau ke pos satpam, ngelihat sungainya Kemang udah tingginya sampai semana. Ya katanya karena ada banjir kiriman dari mana Bogor itu apa? Katulampa. Ya. Nah terus Pak Fendi hari itu dia nggak tahu, waktu pas dia cuma ngelihat dari depan, oh nggak ada apa-apa mungkin, terus balik. Ya mungkin juga tuntunan Tuhan ya. Tiba-tiba Pak Fendi ini balik badan terus pulang ke rumah. Nah saya ini kan habis efes damim nih kan begini. Jadi ini kan jalan depan nih ya. Saya kan rumah saya ngadep sini. Waktu saya habis selesai gini, saya tuh ngelihat Pak Fendi jalan kan dari arah sana. Loh, waktu Pak Fendi jalan, saya tuh ngelihat di belakangnya itu air ngikutin. Kayak apa? Penguasa air gitu ya, ngikutin gitu ya. Jadi waktu Pak Fendi jalan, air itu ngikutin. Terus saya itu cuma gini, loh gitu ya. Terus saya bilang sini cepet. Terus dia rada lari gitu. Terus ngeliat, loh ternyata ada air gitu ya di belakang. Jadi udah ngeluap airnya dan itu deres banget gitu ya, kayak air, pokoknya air ngalir bener-bener deres gitu. Padahal udah terang, udah nggak hujan. Dan ini yang namanya surga sepakat Bapak Ibu. Air itu persis berhenti di mana saya efes damim. Jadi rumah saya ke sini itu kering. Persis tetangga rumah saya itu langsung naik, rumahnya segini. Itu beneran dengan mata kepala saya itu bener-bener berhenti, air itu di persis setelah pagar rumah tetangga saya. Terus air mulai naik kan, mulai naik, tetap di situ terus. Ya nambah cuma sedikit-sedikit. Iman ini mulai goyah Bapak Ibu. Kenapa? Berita nih ya, di berita WA grup RT, grup kampung, grup klaster itu ya. Itu mulai ngomong, pindahin mobil gitu ya. Karena air itu naik terus ya di Kemang 2. Nah, Kemang 2 itu rumahnya Jos itu udah airnya itu udah gelombangnya udah tinggi, deres banget. Orang itu jalan tuh udah nggak bisa pegangan pagar, kalau nggak hanyut. Ya, saya taunya karena ada anak rock itu mau pulang ke rumahnya Jos, mau masuk nyelamatin kelincinya Jos, karena hari itu lagi pergi kan Jos dan ibu semuanya sekeluarga mau nyelamatin kelincinya Jos, nggak nyampe rumahnya Jos, berhenti di pagar rumah orang, nggak bisa gerak karena air. Nah itu yang namanya mobilnya Jos, Keisha udah ke baptis selam tuh katanya ya. Nah kita mulai mikir, pindahin mobil nggak pindahin mobil, saya masih di garasi terus tuh. Pindahin mobil nggak ya, pindahin mobil. Iman goyah Bapak Ibu. Ya udah pindahin.
dipindahin yang rada naik, jalan yang agak naik. Bapak Ibu tahu, begitu mobil dikeluarin dari garasi, air tuh langsung masuk di rumah saya. Masuk itu langsung seberapa ya, kan rumah saya itu masih kalau mau naik ke pintu itu masih ada tangga lagi gitu. Itu benar-benar persis cuma berapa senti dari tangga, kalau udah naik lagi udah masuk rumah. Saya sampai gini, aduh salah ini pindahin mobil ya. Imannya goyah gitu ya, padahal udah SOS jamin. Tapi seperti itulah tindakan profetik Bapak Ibu. Sebegitu sepakatnya surga dengan kita, kalau kita percaya. Mengapa? Karena bagaimanapun ya, kenapa sih kok nggak cuma ngomong aja kan Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Karena itu tadi, iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Dan waktu kita cuma ngomong dan gak melakukan apa-apa, kadang excuse kok, itu cuma kita karena males aja. Bener gak? Karena kadang manusia, Tuhan tuh tahu ya, manusia itu butuh sesuatu yang nyata untuk dilihat. Tuhan bisa kok hari itu menyembuhkan orang yang buta matanya dengan berkata sembuh gitu. Gak usah nyentuh, bahkan nunjuk aja sembuh. Tapi kenapa hari itu Tuhan butuh meludah di tanah, diaduk dengan tanah, terus diapain? Dileletin ya di mata. Butuh sebuah tindakan yang bahkan kadang ekstrim, yang kadang seperti manusia gak pikir, tetapi itu diingat supaya engkau ingat dan engkau tahu bahwa waktu engkau melakukan, maka yang di surga itu sepakat dengan kita. Amin. Tuhan sendiri waktu jadi manusia butuh kok melakukan itu, supaya manusia tuh ingat, tuh Tuhan aja melakukan. Gampang gak sih buat Tuhan cuma ngomong sembuh ya? Bahkan gak usah ngomong, mungkin batin aja bisa kan? Tapi hari itu Tuhan perlu meludah, perlu ngaduk-ngaduk di tanah, perlu ngolesin di mata orang yang buta, dan berkata sembuh. Tuhan melakukan sebuah teladan Bapak Ibu. Mari kita belajar selanjutnya. Murah kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suatu kali ya nanti disuruh orang nyembuhin orang buta, suruh ngeludah, ngaduk-ngaduk di tanah. Murah gak Bapak Ibu? Murah atau enggak? Murah kan gak pakai apa-apa, tapi yang mahal harga dirinya ya. Ya kan, malunya kan. Kalau gak sembuh gimana, udah gue ludahin gitu ya. Kadang waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu itu di sini ya Bapak Ibu ya. Kita kadang perlu mengalahkan yang di dalam kita sendiri ya. Tetapi kita mau belajar supaya kita semakin tahu dan tahu bahwa tindakan profetik itu adalah cara bayar yang paling murah Bapak Ibu. Amin. Mari kita belajar di Keluaran 12 ayat yang ke-22 sampai 27. Ini adalah sebuah contoh tindakan profetik dalam Perjanjian Lama yang Tuhan itu berikan buat bangsa Israel. Ayat yang ke-22 berkata, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Hari itu di perjanjian lama, waktu Tuhan berkata, kamu ambil darah. Hari ini Tuhan akan menjalani Mesir, menulahi semua orang-orang Mesir. Tapi orang-orangku yang percaya, kamu harus buat tanda ini. Kamu harus mengolesi ambang atas pintu rumah dan tiang pintunya dengan darah. Rumah yang ada darah di ambang atas dan tiang pintu, maka pemusnah tidak akan bisa masuk. Dan aku akan melewati, ada keselamatan. Dan Tuhan berkata, kau harus ingat ini sampai selama-lamanya untuk anak-anakmu. Sebagai tanda apa? Paskah. Tuhan menyelamatkan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Paskah adalah di mana darahnya sendiri yang di kayu salib menyelamatkan setiap kita. Amin. Tapi hari itu bangsa Israel harus membuat tanda di ambang pintu rumahnya. Itu tanda, itu tindakan profetik yang harus dilakukan oleh setiap orang Israel. Meskipun dia orang Israel hari itu, tapi hari itu kalau dia tidak membuat tanda di ambang batas dan kedua tiang pintu rumahnya, apakah dia bisa selamat? Tidak. Karena tanda di ambang batas dan tiang pintu rumah, waktu engkau mengolesi darah, itulah tanda bahwa Tuhan akan melewati rumah itu dan tidak akan menulahinya. Pemusnah tidak akan masuk ke rumahnya. Meskipun dia orang Israel, tapi kalau dia tidak melakukan tindakan ini, maka akan musnah, Bapak Ibu. Sepakat dengan saya? Ini ada cerita nyata, Bapak Ibu. Siapa yang ingat waktu itu gempa di Palu? Gempa di Palu yang semua tsunami, pokoknya tanah, semua rumah, pohon, mobil, orang semua masuk ke dalam tanah yang bergelombang, tanahnya tiba-tiba gelombang. Hari itu saya ada kenalan dokter, Bapak Ibu, di Palu. Satu hari sebelum kejadian itu, Tuhan itu bicara, urapi rumahmu dengan darah. Ya maksudnya dengan anggur, Bapak Ibu ya. Olesi rumahmu. Bilang seisi rumahmu diselamatkan. Gak pernah tahu besoknya kejadian gempa Palu. Hari itu saya bersyukur dokter ini melakukan, Bapak Ibu. Tidak menunda, gak males, gak enggan. Mau bener gak bener, mau ini suara Tuhan atau bagaimana, tapi ini adalah sebuah tindakan yang benar, maka aku lakukan. Dan waktu dia melakukan, maka surga sepakat dengan yang dia kerjakan. Ini kesaksian nyata, Bapak Ibu. Begitu gelombang itu muncul, tsunami itu datang, semua rumah masuk, pohon masuk, mobil masuk, orang ditelan seperti ditelan bumi. Tiba-tiba itu gempa itu kan berapa menit gitu ya, itu pas berhenti di sebelah rumahnya. Jadi dia tuh satu-satunya rumah yang berdiri nih. Dari rumahnya dia ke sana itu tanah rata semua. Hari itu sampai dia nangis. Dan dia sungguh melihat Tuhan yang hidup, yang melakukan apa yang Tuhan itu benar-benar perkatakan dalam hidupnya. Tapi butuh sebuah tindakan, butuh sebuah iman,
butuh sebuah iman yang nyata bahwa kita sepakat dengan Tuhan, bahwa kita sepakat dengan surga. Begitu kita mengerjakan, meskipun mungkin ngerjainnya Bapak Ibu dengan enggan, dengan ngantuk-ngantuk, bahkan kadang kayak saya kalau ngurapin rumah udah ngantuk-ngantuk, tapi Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran karena percaya. Dan Tuhan memperhitungkan semua yang dilakukan dokter ini sebagai kebenaran. Maka rumahnya benar-benar satu-satunya berdiri nih. Rumahnya ke sana selamat. Rumahnya ke sana semuanya rata dengan tanah. Ini yang namanya yes on earth is yes in heaven, Bapak Ibu. Apa yang kita katakan di bumi, itu yang terjadi di surga, Bapak Ibu. Amin. Ya, selanjutnya di 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas raja, serta berkata, bukalah jendela yang ada di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukul kenyalah 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ini tindakan profetik, Bapak Ibu. Tarik busur panahmu. Waktu dia melakukan, arahnya pun ditentukan oleh Tuhan. Profet melalui nabi. Siapa dalam hal ini? Nabi Elisa. Gak bisa kamu manah dalam rumah. Buka jendela. Buka jendelamu. Harus ke arah timur. Dilakukan. Oke, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Sekarang yang kedua, pukul panah. Dia mukul mungkin udah mulai gini. Mungkin loh ya, ini mungkin. Rajanya gini, apa-apaan sih nabi ini? Udah kupanah. Dia pertamanya kan mau manah sembarangan nih. Terus dipegang tangannya sama Elisa. Diarahkan mungkin ke sini. Buka jendela. Lakukan. Tapi ada lagi yang kedua. Nabinya berkata, sekarang pukul, ambil anak panahnya. Mungkin raja ya, udah mulai, ya udahlah, diambilin ya anak panahnya. Pukulin ke tanah. Aduh, apalagi sih ini? Udah mulai enggan, dipukul. Tuk, tuk, tuk. Lalu Elisa mulai, aduh. Sebenarnya waktu Tuhan menyuruh kita melakukan tindakan profetik, Tuhan sedang memberikan sebuah keuntungan Bapak Ibu buat kita, amin. Memberikan cara bayar yang paling murah untuk mendapatkan kemenangan yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Tetapi raja ini gak nangkep, enggan. Dan Elisa mulai berkata, harusnya kamu pukul dengan segenap hati. Pukul sampai Tuhan memberikan kemenangan, sampai habis lenyap semua musuhku. Maka karena kamu cuma mukul tuk tuk tuk, kemenanganmu tuk tuk tuk. Karena yes in heaven, yes on earth is yes in heaven. Amin. Kita harus jadi partner di
di bumi ini, untuk semua pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan. Amin. Selanjutnya, di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-29 sampai ke-32. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Selanjutnya ini lewat nabi yang namanya Ahia, Bapak Ibu. Tindakan profetik itu sesuatu yang Tuhan benar-benar wahyukan untuk kita lakukan untuk sesuatu yang di depan. Ini yang terjadi. Kain baru, Ahia ngoyakin jadi 12 suku. Tapi hari itu diberikan pada Yerobeam hanya 10. Yang satu tetap jadi bagian Salomo, betul? Yang satu beneran hilang kan Bapak Ibu? Suku apa? Suku apa yang hilang? Suku Dan. Ini adalah sebuah tindakan profetik Bapak Ibu. Kayaknya cuma nyobek-nyobek kain, ngoyak-ngoyakin kain. Tapi yang dilakukan menentukan 12 suku di hadapan Tuhan. Menentukan sesuatu yang besar yang terjadi di depan Bapak Ibu. Yerobeam benar dikasih 10, 1 tetap bagian Salomo, dan 1 lagi benar hilang Bapak Ibu. Tindakan profetik bukan sesuatu yang main-main Bapak Ibu. Tapi tindakan profetik adalah sebuah firman yang Tuhan berikan sebagai alat bayar yang paling murah untuk kita lakukan sebuah pekerjaan besar di bumi ini Bapak Ibu. Amin. Ini contoh yang paling kecil Bapak Ibu. Hari itu jadi kira-kira umur 1,5 tahun, 2 tahun. Setiap kali saya bacakan Alkitab, begitu dengar Israel, dia ngomong, aku mau ke Israel katanya. Oh, mau ke Israel, mama juga. Kita sama-sama ke Israel. Satu kali malam-malam dia geret koper Bapak Ibu. Jadi mau main apa malam-malam? Geret-geret koper. Ayo tidur udah. Mau ke Israel. Geret koper Bapak Ibu. Setiap hari yang dilakukan geret koper Bapak Ibu. Tindakan profetiknya apa? Geret koper dan ngomong ke Israel. Berapa waktu kemudian ada perjalanan ke Israel Bapak Ibu bersama dengan Bu Iin dan hamba Tuhan. Saya daftar dengan Pak Fendi. Yang kebangetan, jadi gak saya daftarin Bapak Ibu. Ngitung sekitar 2.400 apa 2.500 lah dulu ya. Ini kalau 2 orang udah 5.000 nih ya. Saya mulai daftar berdua. Terus tapi jadi punya paspor, punya karena pernah ikut ke Malaysia kayaknya waktu itu sama kita. Nah, saya nggak ngomong saya daftar ke Israel sama Pak Fendi, ke JD atau apa, nggak ngomong. Tapi anak ini tetap melakukan.
hampir setiap malam geret koper mau ke Israel. Kadang saya yang gini, mama ikut gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang telepon, Bapak Ibu, ada orang telepon, anakmu daftar ke Israel atau enggak? Enggak. Daftarin, saya bayar DP-nya. Akhirnya jadi kecil, umur 3 tahun ikut ke Israel, Bapak Ibu. Modalnya geret koper. Setiap malam geret koper, Bapak Ibu. Dia berangkat dengan caranya Tuhan. Yang lunas punya jadi duluan. Punya mama papanya belum lunas. Jadi mama papanya doa, Tuhan anakku berangkat. Gak mungkin anak 3 tahun berangkat sendirian. Papa mamanya pasti ikut. Jadi imannya papa mamanya jadi ikut anaknya. Gak mungkin kan anaknya saya titipin orang. Tapi modalnya murah, Bapak Ibu. Geret koper. Itu tindakan profetik yang Tuhan waktu lihat dari surga. Oke, Tuhan sepakat tiba-tiba. Surga sepakat. Yang gak tahu gimana caranya, Tuhan tiba-tiba, pokoknya kalau Tuhan sepakat, terjadi, Bapak Ibu. Gak tahu gimana caranya. Dia yang lunas duluan di antara kita, dan dia berangkat karena Tuhan, karena iman, karena sebuah tindakan iman yang dilakukan, Bapak Ibu. Selanjutnya, di Matius 26 ayat 26 sampai 32. Yang 3 di atas di perjanjian lama, Bapak Ibu. Tapi ini ada di perjanjian baru. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perjamuan yang kita lakukan setiap minggu di tempat ini juga tindakan profetik, Bapak Ibu. Apakah kita ini makan daging manusia, darah? Tapi iman kita percaya kan? Waktu kita minum anggur, itu adalah darah Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan, menebus, yang sudah menggantikan setiap DNA dalam hidupku, menebus setiap kesalahan, dosa. Dan waktu makan roti, itu adalah roti hidup, firman, bukan tubuhnya. Tapi dengan iman kita percaya itu tubuh Yesus yang masuk dalam hidup kita. Amin. Sebuah tindakan profetik yang kita lakukan itu sangat bergantung. Itu bukan dari apa yang di tangan kita, Bapak Ibu, tapi siapa yang melakukan di balik barang-barang itu, di balik tindakan itu. Pisau-pisau bedah, kalau di tangan dokter spesialis bedah, Bapak Ibu, jadi alat yang akan menyelamatkan nyawa orang, betul? Tapi pisau bedah di tangan orang awam seperti kita, paling cuma jadi gunting tali atau gunting kain atau gunting benang. Gak bisa menyelamatkan apa-apa, Bapak Ibu, benar?
Siapa yang menggunakan itu yang menentukan, Bapak Ibu. Mungkin bisa sama-sama minum darah tubuh dan darahnya, tapi efeknya bisa berbeda. Tergantung siapa di baliknya. Ada satu klip Bapak Ibu, boleh tolong ditayangkan? Ini ada anak, mamanya coret-coret. Terus anaknya disuruh penggambar, menghasilkan sesuatu dari lengkungan-lengkungan mamanya. Anaknya sampai, mama ini, gitu ya. Oke, karena dia ahli menggambar, sebuah lengkungan coret-coret bulat-bulat benang ruwet ini jadi sebuah karya seni di tangannya, Bapak Ibu. Benang ruwet tadinya. Ya, jadi apa? Ya jadi imajinasinya dialah. Ya. Ada lagi ya. Ya udah satu lagi, habis itu udah ya. Ada 3 soalnya Bapak Ibu videonya ya. Benang ruwet yang kedua ini jadi apa ya? Jadi sebuah karya seni Bapak Ibu di tangannya. Jadi orang ya. Kalau saya jadi tambah ruwet Bapak Ibu ya. Ya, sudah cukup. Tuh, satu lagi terusin. Ini media ini ya. Udah ya, oke. Bukan bolpennya Bapak Ibu yang sakti. Bukan darahnya yang sakti waktu ditempelkan di ambang pintu, dicurahkan di jalan. Tapi bolpen ini di tangan siapa? Di tangan anak tadi. Jadi karya seni yang indah, menghasilkan sebuah gambar yang bisa dinikmati. Tapi di tangan orang yang gak ngerti, jadi benang ruwet tambah ruwet Bapak Ibu. Betul? Waktu kita melakukan, di tangan siapa itu menentukan hasilnya Bapak Ibu. Yang di dalam kita, waktu kita melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu, itu menentukan hasil akhirnya Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya, tanda T. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Ini dasar firman-Nya. Di Yehezkiel 9 ayat yang ke-6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ini cara Tuhan untuk memisahkan Bapak Ibu. Tuhan berkata, semua yang gak ada tanda T, musnahkan. Itu firman Tuhan. Kedaulatan. Itu perjanjian yang Tuhan buat dengan umatnya. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu waktu, ini firman rema yang saya dapat waktu saya mulai merawat orang-orang COVID Bapak Ibu.
Tuhan cuma bilang, sakit penyakit virus gak akan menimpa kamu. Urapi dahimu dengan tanda T setiap kali, setiap mulai berganti hari. Jadi saya nginep berminggu-minggu di klinik. Yang saya lakukan setiap pagi, Tuhan, seperti janjimu Tuhan, hari ini hamba-Mu menghadap. Kubuat tanda T ini sebagai tanda profetik, tanda perjanjian-Mu dalam hidupku. Semua virus sakit penyakit, kematian tulah gak akan bisa menimpa hamba-Mu ini dan keluarganya dan semua orang yang ada di klinik. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu setiap hari. Saya bukan melakukan dengan, ya saya percaya Tuhan pasti meluputkan, iya. Tapi begitu dia berfirman, Tuhan berkata, aku akan bekerja dengan kau nak. Kau akan merawat orang-orang tapi kau gak akan sakit. Aku akan bekerja dengan kau tapi kau lakukan ini. Urapi dirimu. Waktu saya mengurapi bukan cuma Tuhan, bukan cuma yes on earth is yes in heaven, bukan cuma dengan surga, tetapi juga dengan iblis. Maka iblis melihat waktu saya melakukan, iblis gak bisa menyentuh hidup saya. Perjanjian Bapak Ibu. Kita lakukan tindakan profetik itu dengan percaya. Di tangan siapa itu menentukan hasilnya seperti apa. Tetapi tindakan profetik itu juga sebuah perjanjian Bapak Ibu. Seberapa kita percaya kok. Selanjutnya, ini slide yang terakhir. Kita sering dengar minyak dan anggur. Di Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita semua sering dengar, diurapi dengan minyak dan anggur, maka Tuhan, kita ngeklaim gak ada satupun yang bisa dirusakkan. Itu bicara tentang minyak. Itu bicara tentang pelita Bapak Ibu. Seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang 5 gadis bodoh kehabisan minyak. Yang 5 gadis bijaksana, dia punya cadangan minyak-minyak dalam hidupnya. Itu adalah setiap firman, setiap perkataan Tuhan. Semua yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, semua firman itu minyak, itu pelita yang membuat hidup kita gak pernah padam. Tetapi Tuhan juga bicara anggur. Itu adalah cinta. Itu adalah kemanisan yang ada dalam hidup kita. Waktu engkau mulai diurapi, bukan cuma dari yang jahat Bapak Ibu, tapi firman gak akan pernah lepas dari hidup kita. Cinta Tuhan itu yang melekat dalam hidup kita. Minyak dan anggur dalam hidup kita gak akan pernah habis, gak akan dirusakkan oleh apapun. Amin. Kalau kita mendapatkan sebuah pengertian demi pengertian, kita akan melakukan dengan bersyukur Bapak Ibu. Tuhan memberikan sebuah perjanjian demi perjanjian. Semua yang Tuhan itu suruh kita lakukan itu untuk kepentingan kita Bapak Ibu. Gak pernah satupun untuk kepentingan dia. Semua untuk kepentingan kita. Semua dari sisi kita. Tapi tetap dia Tuhan yang setia kan. Waktu kita disuruh doling, mungkin doling dengan asal-asalan, tapi Tuhan berkata, oke, aku perhitungkan sebagai kebenaran. Tapi kita gak pernah bisa pungkiri, saat ada orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh, ya hasilnya berbeda Bapak Ibu. Tetap di tangan siapa
itu menentukan. Bukan masalah barangnya yang sakti, seberapa banyak barang profetik yang kita terima. Barang profetik itu kita bisa taruh di tanah, bisa taruh dimanapun kok Bapak Ibu. Itu kan bukan jimat. Tapi seberapa kita menghargai iman kita, seberapa perjanjian itu berbicara, hasilnya akan berbeda Bapak Ibu. Hasilnya akan sangat berbeda. Selanjutnya, di Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Hari itu seorang Samaria menyirami luka serdadu itu dengan minyak dan anggur. Dia berkata, mungkin aku punya minyak dan anggur, tapi minyak dan anggur ini yang akan menyembuhkan luka-lukamu. Tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria ini, yang bukan orang pilihan Tuhan, bukan bangsa pilihan, tapi Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Minyak dan anggur itu membersihkan dan menyembuhkan luka dari serdadu ini. Di tangan siapa itu menentukan Bapak Ibu. Siapa yang mengucapkan itu yang menentukan. Bukan karena barang, bukan karena sebuah tindakannya 100%. Tetapi karena iman, karena percaya, karena yang melakukan berkata, waktu saya melakukan, yes on earth is yes in heaven, no on earth is no in heaven. Maka itu yang akan terjadi Bapak Ibu, amin. Amin. Saya berharap setelah ini, waktu Tuhan mulai berkata, Doling, lakukan. Karena kita adalah partner dalam kerajaan surga, amin. Waktu Tuhan berkata, urapi rumah, lakukan. Karena itu cuma murah Bapak Ibu. Cara bayar yang paling murah. Hari itu Pak Agung, Tuhan berkata, aku beri engkau rumah. Tapi yang disuruh melakukan doalah kayak Hizkia. Masalahnya baca Alkitab atau enggak gitu. Gimana caranya tahu doa seperti Hizkia seperti apa? Yang dilakukan Pak Agung hari itu, ngangkat sertifikat rumahnya, tanahnya, ditaruh di lemari yang paling atas. Setiap hari cuma diangkat di hadapan Tuhan. Dapat tuh rumah. Gak punya uang, hari itu orangnya berkata, yang developernya, anak Tuhan, Pak saya mau memberkati saya ini bangun rumah Pak, saya kontraktor, saya punya perumahan baru di Semarang, saya dengar rumah Bapak banjir terus. Rumah contohnya sudah jadi Pak, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Diajak masuk rumah contoh 1, rumah contoh kedua, biasanya 1 mulai dari yang paling apa Bapak Ibu? Kecil ya, yang paling kecil dulu, yang setengah kecil gitu ya, yang rada besar gitu ya, sampai akhirnya yang paling besar. Dan hari itu gimana Pak? Pak Agung melihat nilainya, perumahan baru mewah di Semarang, di tempat yang tinggi, udah pasti gak banjir. Ya mau lah ya, gimana Pak? Oh ya tertarik, Mbak Tuhan gitu ya. Oke Bapak, kira-kira mau beli yang mana? Loh, ditanyanya mau beli yang mana, bukan mau yang mana loh Bapak Ibu ya, beda loh. Hati-hati, ada satu kata yang membedakan ya, artinya sangat berbeda jauh ya. Mau beli yang mana Pak?
Katanya Pak Agung dalam hati, yang kecil pun saya nggak ada uangnya. Ngomong aja yang gede ya. Saya mau beli yang ini. Oh baik, saya hitungkan ya Pak. Silahkan, katanya Pak Agung. Terus anaknya yang Saimi, yang laki, yang Joseph, ini cocok ini Pak buat rumah kita ini Pak. Yang paling besar itu tadi ya. Hari itu Pak Agung mau ngomong yang kecil sama aja gak punya duit, sekalian aja ngomong yang besar. Jadi akhirnya, oke baik Pak, saya buat perhitungannya, silahkan gitu ya. Ada uangnya enggak? Begitu dikasih hitungannya, dimasukin amplop lagi, dilihat nominalnya, dimasukin amplop lagi sama Pak Agung. Dan Tuhan firman-Nya mulai berkata, mintalah seperti Hizkia. Mulai ditaruh di atas, diangkat di hadapan Tuhan. Tiba-tiba developernya telepon, Pak bagaimana? Bagus katanya. Tiba-tiba developernya berkata, Pak begini saja. Oh Pak Agung tuh bilang gini, bagus tapi jauh dari kemampuan saya. Terima kasih. Developernya ngotot, begini saja Pak. Bapak suka nggak rumahnya? Ya suka, gitu kan. Ditanyain suka ya suka ya. Ya udah gini Pak, Bapak bikinlah perjanjian pembayarannya. Maksudnya? Ya Bapak aja yang bikin. Bapak sanggup berapa setiap bulan? Dicicil sampai kapan? Terserah Bapak. Ini orang bener atau enggak sih ya? Masa saya yang mau beli rumah, saya yang suruh bikin perjanjian aja gitu? Iya Pak, bikin aja, nanti Bapak bikin draftnya, nanti saya yang bikin perjanjiannya sesuai dengan yang Bapak mau. Cuma naruh sertifikat di atas lemari dan ngangkat di hadapan Tuhan. Murah nggak Bapak Ibu? Murah. Hari itu developernya bilang, aku mau memberkati hamba Tuhan. Aku mau di perumahan ini ada hamba Tuhan yang tinggal. Jadi Bapak boleh bayar kapan aja. Nominalnya berapa, sampai kapan. Dan hari itu kita tahu, udah dibikin, wah dapat rumahnya. Dapat rumah. Tapi Tuhan memberkati dengan sangat. Tiba-tiba hari itu Krismon. Dan waktu Krismon itu justru Pak Agung diberkati sangat luar biasa dengan Tuhan. Dan dia bayar lunas rumahnya. Developernya bilang gini, Pak, saya berpikir saya membantu hamba Tuhan. Tapi hari ini hamba Tuhan yang bantu saya. Tindakan profetik, ngangkat di hadapan Tuhan sesuai dengan firman yang Tuhan berikan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka yes on earth is yes in heaven, Bapak Ibu, amin.